Buat kawan-kawan yang nungguin video series kita ke-6, saya mau sampaikan kalau video ini berisi tentang kematian ikan ya. Kenapa bisa mati, apa penyebabnya, terus seperti apa mengantisipasinya di kolam biovlog kita. Padahal kan dari minggu pertama hingga minggu ke-5 itu tidak ada yang mati ya, hanya 7 ekor. Ini tiba-tiba mati ikannya. Nah, apa yang akan kita lakukan semua akan saya tuangkan dalam video ini. Halo semua kawan-kawan yang sudah nonton video ini, selamat datang di channel vlog Bang Gulo ya, channel yang khusus membahas tentang budidaya ikan nila. Nah, kita lanjutkan video kita minggu kemarin. Kali ini kita memasuki video ke-6 ya di biovlog video series kolam beton persegi. Kita sudah memasuki masa pemeliharaan minggu ke-6, dimana video ini adalah video metode biovlog dengan sistem terbalik. Nah, buat kawan-kawan yang baru lihat di video ke-6 ini, sebaiknya kalian menonton dulu dari video pertama sampai video ke-5 ya. Itu link videonya ada di deskripsi video kita ini. Jadi kalian harus tonton dulu supaya tahu apa yang sudah kita lakukan selama minggu-minggu kemarin, sehingga ceritanya bisa nyambung di video ini. Biovlog video series kita ini merupakan pembelajaran secara langsung ya. Jadi kondisinya ini kita memvideokan apa yang kita lakukan dari minggu ke minggu hingga panen, yang tentunya nanti sangat berguna buat kawan-kawan yang memulai metode biovlog seperti ini. Jadi kalian bisa tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi masalah seperti yang ada di video-video saya. Baiklah kawan-kawan, yang pertama kita bahas itu adalah pakan. Pakan yang saya berikan ke kolam biovlog kita ini masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, masih menggunakan pakan dengan protein 32%. Nah, total pakan konsumsi harian itu masih di antara 150 sampai dengan 200 gram ya. Hanya intensitas pemberiannya sudah mulai saya tambahkan jadi 3 kali ya, kadang 2 kali, terus pagi sekali, siang sekali, terus sore sekali. Dan kadang-kadang kan di kota saya ini setiap sore itu pasti hujan deras, makanya dia kalau sudah hujan deras saya tidak akan pernah memberikan pakan pelet ke dalam kolam. Nah, terus untuk setiap pakan yang masuk ke dalam kolam ini masih dilakukan pembibisan ya. Saya selalu melakukan pembibisan pakan pelet yang masuk ke seluruh kolam saya yang saya punya. Jadi saya tidak pernah memberikan pelet langsung ya, masuk dari karung atau sak itu terus saya berikan ke dalam kolam, itu nggak pernah. Itu pasti akan saya bibis. Nah, untuk minggu ini, kalau minggu 1 sampai minggu ke-5 kan kita membibisnya menggunakan larutan daun pepaya. Itu untuk meningkatkan kekuatan ikan atau menjaga ikan agar kondisinya itu lebih sehat. Nah, untuk memasuki minggu ke-6 saya sudah mulai menggunakan pembibisan pakan itu menggunakan nutrisi-nutrisi mikro yang lengkap. Pembibisan pakan menggunakan nutrisi mikro ini sebenarnya sangat penting ya. Kenapa? Karena pakan pelet yang kita berikan ke ikan itu hanya mengandung protein, karbohidrat, terus lemak dan serat. Dia tidak pernah ada vitamin di dalamnya. Sehingga agar ikan bertumbuh lebih cepat, terus bisa bobotnya juga maksimal, ini tujuannya supaya cepat panen ya. Makanya kita memang harus menambahkan nutrisi mikro ke pakan kita. Nah, cara penambahan nutrisi mikro yang saya lakukan itu adalah melalui pembibisan pakan. Jadi saya campurkan ke pakan pelet gitu, kemudian baru saya berikan ke ikan. Nah, kalau kawan-kawan pengen tahu nutrisi-nutrisi apa yang saya berikan ke ikan kita ini melalui pembibisan pakan pelet, itu nanti akan saya terangkan di video selanjutnya ya. Nanti saya akan terangkan nutrisi-nutrisi seperti apa cara mencampurnya, terus seperti apa cara menyiapkannya, supaya kawan-kawan juga bisa membuatnya di rumah. Dan untuk minggu ini kita bahas yang lain dulu. Nutrisi mikro itu pasti saya bahas nanti di minggu ke-7. Di akhir-akhir ini kan memang musim di daerah saya ini atau di lokasi kolam ini memang sangat ekstrim sekali ya. Di pagi sampai sore hari itu pasti panas teriknya minta ampun. Terus di sore ke malam itu pasti hujan. Dan hujannya juga nggak tanggung-tanggung, hujannya sangat deras. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kolam kita. Kenapa? Karena kolam kita yang ini, yang kalian lihat ini kan tidak ada paranetnya. Jadi dia memang langsung terpapar sinar matahari. Nah, ini nih saya tunjukin video ketika terjadi hujan lebat dan badai ya di minggu ini. Lihat tuh, semuanya angin juga sangat kencang sekali. Terus curah hujannya juga sangat luar biasa. Dan kebetulan kan posisi kolam kita ini tepat berada di sebelah atap seng ya. Jadi memang sudah saya buat penampung atau talang penampung airnya. Tapi karena hujannya sangat kencang, terus anginnya juga sangat kuat, otomatis air yang dari seng itu masuk langsung ke kolam ini.
Dan tentunya ini sangat berakibat fatal ya, karena jumlah debit air hujan yang masuk ke kolam ini juga berlebihan. Nah ini dia salah satu korbannya. Nah ini besoknya setelah hujan itu saya dapatin satu ekor ikan kita yang ciri-cirinya seperti ini. Hanya satu ekor sih. Dan ini kalau saya lihat dari modelnya ini memang dia pecah empedu ya. Kalau pecah empedu itu berarti memang amonia di dalam kolam kita itu sangat banyak ya, atau tidak terurai sempurna. Nah untuk mengantisipasinya biasanya setelah hujan deras itu sangat deras sekali, saya biasanya memberikan garam. Dan di sini juga saya berikan penggaraman ya. Dosis penggaraman yang saya lakukan itu cuma 1/4 dari dosis minimal. Jadi di sini saya cuma menebarkan garam itu dengan ukuran 3 meter kubik air, itu hanya saya berikan kurang lebih sekitar 250 sampai 350 gram. Nah ini hanya untuk menjaga agar air kolam ini serta agar kualitas air kolam ini tetap bisa dijaga dari bakteri-bakteri atau penyakit-penyakit yang mungkin akan timbul akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Nah sekalipun hujannya sangat deras kemarin ya, terus intensitas air hujan yang masuk ke kolam ini juga sangat luar biasa, karena ini kan langsung cucuran atapnya melimpah ya, dari air yang ada di talang itu tidak sanggup lagi ditampung oleh talangnya sehingga tumpah ke dalam kolam ini. Dan saya rasa itu adalah salah satu penyebab pecah empedu. Pecah empedu ini kan lebih dari keracunan sebenarnya. Nah untuk mengantisipasi itu memang yang saya lakukan itu yang pertama adalah memastikan titik-titik aerasi ini tetap ada di tempatnya, agar oksigen yang dimasukkan ke kolam oleh aerator itu tetap seperti apa yang kita harapkan. Ini sangat penting ya. Kenapa? Dengan cuaca yang sangat ekstrim, panas yang berlebihan, curah hujan yang berlebihan, dan kondisi kolam yang langsung terpapar sinar matahari, tentunya sangat riskan sekali dengan perubahan cuaca. Sehingga kita harus cepat mengantisipasi atau harus jeli ya, harus jeli melihat kira-kira apa yang bakal terjadi setelah ini gitu. Faktor kegagalan terbesar di dalam kolam bioflok, terutama yang langsung terpapar sinar matahari ya, itu biasanya yang paling sering itu adalah kualitas airnya itu cepat menurun. Ini ditandai dengan adanya kematian ikan yang pecah empedu atau matanya membengkak, itu pasti karena kualitas airnya sudah menurun. Nah kalian bisa lihat kualitas air kita sampai minggu ke-6 ini masih bagus. Dan ledakan-ledakan vlog juga tidak terjadi. Kematian ikan hanya 8 ekor sampai ke minggu ke-6. Itu pun gara-gara 1 ekor mati ya di video ini. Nah bisa dilihat ya, airnya juga tidak hijau sekali. Nah kalau kawan-kawan bertanya apa sih rahasianya kok bisa airnya tidak cepat hijau seperti kolam kalian, itu memang saya selalu memberikan sel multi ya. Kalau kondisi-kondisinya seperti ini saya berikan sel multi. Nah, sel multi ini saya berikan kurang lebih sekitar 30 ml ya, atau ukurannya ini asumsi saya itu 1 tutup botol sel multi ini saya campurkan dengan air kolam. Nah sel multi ini fungsinya itu untuk mengencerkan vlog, atau bisa dibilang untuk mengencerkan plankton, membatasi pertumbuhan plankton di dalam kolam. Nah sekalipun intensitas sinar matahari di dalam kolam kita ini sangat luar biasa, tapi kalian bisa lihat kalau airnya itu tidak hijau gelap ya, tapi dia mengarah ke hijau coklat ya. Jadi memang sangat bagus sekali sel multi ini. Dan terus sel multi ini juga berisi bakteri bacillus ya. Jadi memang dia tidak akan bertentangan dengan sistem bioflok, dan perbedaannya dia ini tidak bersifat fermentasi. Jadi sangat bagus ya untuk mengencerkan vlog. Oke kita lanjutkan. Buat kawan-kawan kemarin pada sibuk nanyain sudah berapa sih bobotnya bang. Sebenarnya jujur ya, kalau untuk ngecek atau menangkap ikan di dalam kolam yang lagi sistem bioflok, sebenarnya saya sangat malas sekali. Kenapa? Setelah saya tangkap itu biasanya ikannya itu pasti mogok makan ya, minimal 1 hari. Makanya saya selalu menghindarkan untuk ngecek bobot itu terlalu sering. Dan kawan-kawan memang tahunya cuma nonton aja ya. Kalau kalian punya kolam, kalian pasti tahu susahnya nangkap ikan nila ya. Ikan nila ini kelihatannya aja banyak, tapi kalau kita mau nangkap 1 aja pun lamanya minta ampun nih sebenarnya, sekalipun rame. Ya itulah kelebihan ikan nila ya. Nah tapi biarpun begitu saya akan coba tangkap juga ya, tapi tidak bisa yang terbesar ya. Apa yang dapat itulah yang kita timbang, biar kawan-kawan juga tahu perkembangan bobot ikan ini sudah berapa sih gitu ya, sampai ke minggu ke-6. Nah saya juga mau sampaikan kalau ikan ini kemarin kita tebar dengan ukuran 1-2 inci. Asumsi saya itu maksimal beratnya itu di ukuran 4 atau 5 gram ya, itu maksimal. Nah ini kita bisa lihat pertumbuhannya setelah 5 minggu di kolam bioflok ya, karena 1 minggu itu kan di kolam karantina. Dia di kolam bioflok itu bisa dikatakan sistem biofloknya itu hanya 5 minggu ya. Nah ini saya coba tangkap ya, terus saya ukur bobotnya supaya kawan-kawan juga nggak penasaran ya.
Dan mohon maaf ya, saya tidak akan mengukur bobot sesering yang kalian inginkan ya, karena jujur saya juga memperhatikan ikan saya ya. Nanti ikannya mogok, saya yang rugi kan. Nah ini saya dapat nih satu, ini gak terlalu besar sih. Masih ada yang lebih besar dari sini ya, masih ada yang lebih besar dari sini. Dan ini saya ukur, saya timbang langsung di depan kalian berapa sih perkembangan bobotnya hingga minggu ke-6 ya. Dari ukuran 3 sampai 5 gram lah, maksimal 5 gram ya untuk ukuran 1-2 itu. Itu pun sudah ukuran 3 sebenarnya kalau sudah 5 gram. Ntar kita jinakin dulu ya. Caranya kan ini nggak pakai wadah, jadi memang ikannya didiamkan saja, ditenang, ditahan seperti ini supaya dia bisa tenang. Nah ini bisa dilihat ya timbangan digitalnya. Bobotnya 30 gram. Ini bukan ikan terbesar ya, ini yang middle lah, yang setengah. Tapi yang lebih kecil juga ada sedikit. Berarti perkembangan bobot kita ini selama minggu ke-6 sampai minggu ke-6 dengan 5 minggu di masa biovlog, 1 minggu di kolam karantina itu kurang lebih sekitar 26 sampai 27 gram. Dan itu sangat luar biasa bro. Kalau nggak percaya, di kolam tanah aja itu maksimal itu 25 up ya kalau untuk 1 bulan ya, dari ukuran 3 biasanya. Nah itu sangat luar biasa. Banyak sekali kawan-kawan yang nge-DM saya ya via Instagram kita @channel_banggulo yang mengatakan bahwa susahnya untuk mendapatkan obat-obat yang dibutuhkan di dalam sistem biovlog yang saya lakukan. Sebenarnya ketersediaan obat ini juga sangat penting ya. Kalau misalnya contohnya kalian menggunakan obat yang lain atau probiotik yang lain, tentunya saya tidak bisa membantu. Kenapa? Karena saya tidak gunakan. Jadi makanya kalau di kolom komentar itu banyak menanyakan apakah bisa begini bang. Dan kalau saya tidak pernah melakukannya, saya tidak pernah memberikan advice ya. Karena itu kan sama dengan saya mengajari apa yang tidak saya lakukan. Karena saya ini juga apa yang saya lakukan itulah yang saya bagi. Nah kesusahan lain, kalaupun misalnya obat-obat yang saya pakai itu ada tersedia di online dan sebagian besar juga dalam bentuk cair, tentunya ini akan sangat susah. Karena ada peraturan tersendiri untuk mengirim obat-obat atau bahan-bahan yang bentuknya cair ya. Dia harus di packing dengan packing yang sesuai standar yang diwajibkan oleh transportasi udara. Sehingga memang akibatnya harga packingnya lebih mahal dibanding harga obatnya. Di situ memang kendala yang paling sering terjadi dari kawan-kawan yang pengen sekali memiliki obat-obat apa yang saya gunakan. Nah, buat kawan-kawan yang ingin memiliki produk probiotik atau obat vitamin serta antibiotik yang sering saya gunakan di video-video saya, sebenarnya saya juga sudah punya stok ya. Kenapa? Karena stok yang saya pesan itu sudah ada semua. Dan saya juga menyiapkan paket probiotik buat kawan-kawan ya. Paket probiotik ini lengkap ya, dari dia antibiotiknya, anti jamurnya dalam bentuk cairnya, terus ada sel multinya, terus ada vitaminnya, terus ada juga probiotik aquaenzimnya. Totalnya ini kurang lebih sekitar 13 packing ya. Dan ini sudah lengkap dengan kotaknya sehingga dia lebih gampang dikirim. Jadi biaya kirimnya itu juga cukup menggunakan biaya kirim normal gitu. Itu kan lebih membantu. Karena kalau kita membeli di online dengan sistem yang online itu biasanya mereka pasti kenakan ongkos kirim yang besar karena packingnya ya. Sementara harga obatnya juga sama lah seperti itu. Jadi ini kita paketin ya, saya paketin. Nah buat kawan-kawan yang berminat, kalian bisa DM saya di Instagram ya untuk memiliki paket probiotik lengkap ini ya. Dan nanti bisa disesuaikan dengan apa kebutuhan kalian. Terus kan sedikit banyaknya saya bisa bantu dosisnya gitu dengan ukuran kolam kalian. Kenapa? Karena semua obat yang saya jual di paket probiotik itu adalah saya gunakan juga. Sehingga saya bisa tahu berapa dosis yang akan kalian berikan ke kolam kalian. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Terus saya ingatin juga sekali lagi buat kawan-kawan yang belum subscribe channel kita ini, silahkan subscribe ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu mendapat informasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan juga kalau misalnya kalian mau berbagi komentar, silahkan bagikan komentar kalian di kolom komentar kita ya. Dan tentunya tonton dulu videonya baru berkomentar, biar nggak bolak-balik yang ditanya yang ada di dalam video. Dan juga saya ingatkan bagi siapa yang ingin berminat dengan paket probiotik atau paket apapun yang berhubungan dengan budidaya ikan nila, saya punya ya. Itu bisa DM saya di Instagram @channel_banggulo. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila saya yang hadir di kolam ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.